Salam, salam, salam. Kita berjumpa lagi dalam APP 2021, membangun ekonomi yang berbela rasa. APP datang lagi. Adakah sesuatu yang baru dari APP tahun 2021 ini? Ya, benar. Masa puasa kita masuki kembali sejak 17 Februari tahun 2021 ini. Umat Katolik seluruh dunia bersama-sama mengenang Yesus yang berdoa dan berpuasa 40 hari lamanya. Umat Katolik seluruh dunia mau mengikuti jejak Yesus, membina kedekatan dengan Allah Bapanya. Dan orang yang membina kedekatan dengan Bapa akan lebih mengenal dirinya sendiri. Dan orang yang mengenal Bapa dan mengenal diri sendiri akan terpanggil dan terundang juga untuk berbagi kasih, berbagi hidup, berbagi cinta dengan sesamanya. Karena itu dalam masa puasa ada 3 aspek penting: doa, relasi dengan Tuhan, pantang dan puasa, pengendalian diri, pembinaan diri, baik rohani maupun jasmani, fisik maupun kepribadian, dan amal kasih, tindakan belas kasih yang terarah kepada sesama saudara. Tahun ini kemajuan ekonomi bersama-sama yang didasarkan atas solidaritas menjadi pokok tema dari semua permenungan, bahkan dari semua aksi kegiatan di dalam masa puasa tahun ini. Karena itu kita akan membuat bukan hanya doa, tapi juga gerakan-gerakan aksi. Berbagai langkah-langkah pantang dan puasa dan kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan. Ya, benar. Kita menyongsong pesta Paskah, pesta kebangkitan Tuhan lagi, dengan beraksi, berbuat sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu, apakah hanya gerakan secara umum menurut selera sendiri, atau ada semacam tema yang kita akan gumuli bersama? Benar sekali. Gereja Indonesia membantu kita dan mempersatukan kita dengan satu tema yang membuat kita terfokus. Itulah membangun ekonomi yang berbela rasa, yang disebut juga ekonomi solidaritas. Tujuannya apa? Agar kita tidak sejahtera sendirian, kita tidak makmur sendirian, karena kita saling membutuhkan. Kita juga perlu saling menolong, mengangkat derajat martabat, menyejahterakan yang lain. Bayangkan, jika hanya pemerintah saja yang sejahtera, lalu rakyatnya miskin, merana, timpanglah negara itu. Jika hanya pemilik usaha yang makmur, sementara pegawainya kurang gizi, kurus, sakit-sakitan, maka produksi juga akan terganggu. Jika pemilik pabrik mau kaya sendiri, sementara buruhnya tanpa sandang, pangan, dan papan yang layak, maka dia bakal gulung tikar. Gereja ingin agar di masa prapaskah ini, sambil meningkatkan hidup doa, puasa, dan amal kasih, putra-putrinya saling memajukan hidup ekonomi satu sama lain dengan solidaritas, saling berbagi, terutama dengan bekerja dan berupaya maksimal serta optimal lewat usaha-usaha kehidupan mereka. Benar, Pastor. Kita ingat lewat sakramen baptis kita dipanggil dalam satu persaudaraan anak-anak Allah, dalam pangkuan satu gereja Katolik yang menjadi terang dan garam dunia. Jadi kesejahteraan manusia, lahir dan batin, adalah juga tujuan mulia dan panggilan hidup kita, bukan? Betul sekali. Benar, benar, benar.
Lalu, apakah ada dasar mendalam bagi kita untuk membangun ekonomi solidaritas, untuk bersolidar dalam hidup ekonomi di antara kita? Bagus sekali Tilda pertanyaannya. Ekonomi solidaritas bukan karang-karang, bukan simsalabim. Paus Pius ke-12 mengingatkan, dasar solidaritas ialah karena kita semua punya satu Bapa, satu Pencipta yang sama. Dan kita semua anak-anak Allah Bapa yang sama. Masing-masing kita dilengkapi dengan bakat, talenta, kemampuan untuk digandakan. Bapa ini juga ingin agar kita semua atas dasar kasih-Nya dan seperti Dia mengasihi kita, kita juga saling mengasihi lewat tindakan solidaritas satu sama lain. Fratelli tutti, kita semua saudara. Juga jangan lupa, solidaritas itu sangat kuat dan dahsyat. Jika semua orang mau berbagi sesuatu, percayalah, tidak ada orang yang akan mati dalam kemiskinan dan berkekurangan. Jika antara bangsa yang paling maju mau menolong yang paling melarat, maka kesejahteraan di dunia akan merata dan terasa. Oh, indahnya. Solidaritas adalah sebuah gerakan cinta sesama anak Tuhan, sekaligus menunjuk kualitas tinggi hidup manusia yang utuh. Iya, betul. Ya, saya akui ini terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Saya melihat ada dua hal yang menyolok. Yang pertama, adanya relawan-relawati di segala tingkatan, para ahli sampai tukang gali makam, yang merupakan pejuang-pejuang garis depan dalam menyikapi, melawan, serta membantu sesamanya yang dalam hantaman virus jahat ini. Yang paling penting adalah pemberian diri, pengorbanan diri mereka yang sangat luar biasa. Yang kedua, adanya aliran solidaritas saling membantu dalam kebutuhan hidup, kemurahan derma dalam bentuk dana, bahan pangan, alat bantu kesehatan. Masih ada orang yang bermurah hati untuk saling membantu. Saya dengar di Tata Aran ada sebuah keluarga yang sejauh kemampuannya setiap hari menyediakan selusinan pakan gratis dan sehat bagi yang sangat berkebutuhan. Di Paroki Ignatius Manado ada gerakan Rp10.000 untuk pengadaan sembako. Anak-anak pun bisa ambil bagian, memberi dari apa yang ada. Benar ya, solidaritas memberi harapan pada dunia. Dan itulah harapan Tuhan Sang Pencipta. Senang sekali mendengar kesaksian-kesaksian tadi. Memang apa yang menjadi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang zaman ini harus juga menjadi kegembiraan, harapan, duka dan kecemasan gereja kita. Demikian dikatakan dalam Konsili Vatikan II dalam dokumen Gaudium et Spes. Solidaritas merangsang rasa dan kesadaran kesehatian, kesejiwaan, keseperasaan, kesenasiban yang ada di inti diri Kristiani. Seperti Kristus yang hati dan hidupnya tercurah, terbagi, terberikan untuk dunia. Aku datang supaya mereka hidup dan mereka hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, saya teringat juga ensiklik Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus. Ada banyak orang yang tergeletak antara Yeriko dan Yerusalem di jalan-jalan kehidupan kita. Dibutuhkan orang-orang Samaria yang baik hati, yang berani keluar dari kemapanannya, yang ulurkan tangan, buka hati nuraninya dan aksi puasa pembangunan.
Cocok sekali. Inilah dasar biblis dari ekonomi solidaritas. Kita semua adalah saudara. Kita adalah sesama. Injil Lukas pasal 10 ayat 29. Apa yang kamu buat bagi yang paling kecil, kamu buat bagi Tuhan. Matius 27 ayat 40. Ketika aku lapar, haus, telanjang, kamu beri aku makan, minum, dan pakaian. Injil Matius pasal 25. Benar, di mana ada kasih, solidaritas, di situ Allah hadir. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada solidaritas, hadirlah Tuhan.